Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, sebelum bisa kecil segini dulu ya, sebelum bisa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi nggak kedengar, sebelumnya kecil. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi Pak. Buka videonya ya, videonya. Jadi pada hari ini, hari kedua kuliah kita ya. Hari ini hari Rabu, tanggal 15 September 2021 ya. Kita mulai lagi jam 8 sampai jam 10.30. Tapi saya mungkin mau izin ada rapat ya. Jadi rapat saya tuh satu minggu itu ada 30, ini ada datanya, ada 32 kali online saya harus ikut. Di rata-rata sehari itu Senin sampai Sabtu 5-4 kali online. Jadi maka saya sampai malam kadang-kadang. Jadi mungkin ya nanti saya akan minta izin jam 10 udah selesai ya. Ada kegiatan market 1 ya. Ini 1/2000 ini. Jadi sorry, mana kayak mana nih? Ini ya. Jadi Rabu nanti jam 10 saya dapat itu Renstra ya. Sebenarnya rapatnya dari 9 tapi saya jam 10 masuknya karena saya ada kuliah hari ini. Jadi begitu ya. Jadi nanti kita share screen ya. Di mana ini ya? Ya. Nah ini saya kegiatan ini boleh kegiatan saya. Ini kegiatan saya ini ya kegiatan saya itu 2 minggu ini ya. Jadi Rabu itu ada rapat saya ya, rapat Instra ya namanya itu ya. Jadi penuh sekali, ada 31 ya kegiatan. Dan untuk itunya berikutnya lah saya menyampaikan itu yang nggak menyerahkan tugas itu kelompok dia itu. Dia ya. Ada dia di sini, kelompok dia siapa aja tuh kelompok dia. Halo? 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 Iya Pak, ada. Dia siapa aja? Dia siapa lagi itu kelompoknya? Belum ada. Atria. Udah Siapa? Pak, kemarin dikirim. Apa nama satu lagi? Atria apa? Atria. Atria sama Dovan. Dia sebentar. Dia Dopan. Do pakai U. DH Ovan. DH Opan. Ini. Ini saya buka aja sebentar. Pak, mohon maaf. Yang kelompok Donita kurang Siapa? Nuri Pak. Yang Siapa kelompok namanya? Nuri. Nuri ya. Oke, makasih banyak Pak. Jadi ada kelompok 2 cuma 2 orang ya, Sahira sama Safa ya. Cuma 2 orang ya. Karena ada satu kelompok pasti 2 orang. Kadang kan Fakruzi siapa ya kelompok nama? Fakruzi. Siapa aja? Fakruzi, Dewi Ratnasari sama Marcella, Pak. Dewi sama panggilan aja si Dewi sama nama sendiri aja, nama salah satu nama. Siapa? Sela. Nama siapa? Nama lengkap siapa? Sela. Marcella Kusman Intias. Marcella yang satu suka aja. Ya.
Ini yang saya lihat itu ya, sekarang sudah. Sebentar, password. Ini sebentar. Yang mana nih yang sedia tuh mana saya cari nggak ketemu sini. Yang mananya nih? Maka gini besok ini satu aja ngirim ya, mengupload misal kelompok satu aja, jangan ketiga nama ngirim pusing saya. Bagi nama filenya itu aneh-aneh. Nama file bilangnya kelompok chapter berapa itu aja, kelompok 6 chapter 3 udah itu aja namanya. Ini kalau seperti ini nggak ada namanya nih. Bagi sini nggak ada nama kelompok nggak ada. Oh, siapa terisi dia udah upload mana? Yang mana tuh? Dia. Coba lihat Yang nih. ngirim Satria Pak itu. Iya, pokoknya yang mana nih? Itu atas. Iya itu. Mana? Ini Unik, Muhammad, Janita, Intan, Dofan, Satria ini. Iya. Wah, ini mungkin. Bentar saya itu ya, saya kelompok 5. Saya lupa nanti. Jadi kalau bisa nama novel coba tulis deh. Nama novel itu tugas KLP. Kayak nama di YouTube bisa sampaikan itu ada tuh. Kelompok tugas KLP, terus KLP ini. Ya. Ini saya buka YouTube ya. YouTube. Bentar. YouTube dulu nih. Kelompok 5 ya. Kelompok 5. Kelompok 5. Kelompok Satria ya. Jadi gini setelah kasih tahu lagi ya. Baru itu saya hapus ya. Coba perhatikan ya. Jadi YouTube itu namanya nih, nama gini, tugas KLP 5 hakim 1 chapter berapa itu aja ya. Jadi nama aku juga sama gini, nggak pusing saya. Ya, halo. Iya Pak. Jadi standar namanya. Jadi tugas kelompok ini contoh kelompok 5 AKM 1 chapter berapa ya, chapter 3 tuliskan nama judul babnya itu ya. Halo. Iya Pak. Lebih gampang saya itu ya. Jadi kalau menggunakan ini ada nama file itu Zoom 1, kadang ada yang Zoom 1, kadang pusing saya melihat ini Zoom 1 ini siapa ini. Lagi namanya kadang tugas atau bukan tugas ya, presentasi, nggak jelas presentasi kelompok berapa ya, kurang image saja, ada nama image juga. Dia bikin pusing, ini percepat pekerjaan saya ya. Lalu nanti gitu ya. Halo.
Iya Pak. Coba dicatat nanti kalau nama file nggak sesuai ini nggak saya masukin ya. Kalau nama nanti filenya nggak sama kayak ini, mungkin saya pendingnya tuh. Saya pusing, saya kemarin tuh pusing juga. Coba mulai ini ya. Yang ini nih. Nah, coba ini mana nih namanya aneh-aneh nih ya. Ini namanya mana nih? Nanti return ya. Maksudnya itu apa nih? Di sini. Waduh. Saya hapus itu ya. Nanti tolong dimasukin lagi si Satria, hapus ya. Ini udah saya masukin, udah saya itu. Ini itu nih. Ya. Ini. Saya nggak tahu ya, takut sih. Ini return. Satria mana? Satria. Dia aja. Ada. Ya. Mana sih? Ini ya kayak gini nih. Nah, ini seperti apa? Yang filenya presentasi kelompok. Saya nggak tahu di kelompok berapa nih. Yang kedua nih, kedua attachment, dua attachmentnya tulisnya. Presentasi kelompok judulnya. Dan ini dua attachment nih, tugas akuntansi, macam-macam nama filenya. Pusing saya presentasi kelompok ya. Jadi tolong nama file di standarkan ya. Ya kayak gini ya, standarkan ya. Halo. Iya Pak. Baik Pak. Mempercepat saya mendata itu aja. Kemarin tuh nggak ketemu yang udah itu kelima. Kelima ini saya lagi. Bapak soal chapter 3 belum ada ya Pak? Itu soalnya chapter yang kemarin. Oh iya belum di situ sekresi ya. Belum. Aduh, saya makasih banyak ya. Itu Baik, Pak. Ya, makasih banyak ya. Nanti saya cek lagi habis kuliah ini ya. Nanti saya edit lagi. Ini saya tutup ya. Sudah selesai ya. Yang untuk yang saya cek takutnya nanti ada perbedaan ini. Udah, ya. Dia masuk ya. Oke, kemudian kita masuk ke presentasi ya. Materinya hari ini adalah chapter 3 ya. Itu accounting information system ya. Jadi chapter ini seru bukan belajar yang kan di semester depan ya, itu sekarang mungkin ya. Sudah ada ngambil sistem informasi akuntansi, sistem informasi akuntansi 1, sisi 2 ya. Nah ini SIA di sini adalah yang dijelaskan sekarang adalah bagian dari SIA ya. Itu accounting cycle. Cycle itu bagian dari SIA. Di SIA itu kan terdiri dari beberapa bagian ya, dari prosedur, kemudian kebijakan ya, dan juga dari beberapa intrakontrol juga ada di situ ya. Kemudian manusia juga ada dokumen ya, laporan ya. Kemudian juga nanti salah satu ini adalah accounting cycle, siklus akuntansi atau proses penyusunan laporan keuangan ya. Dari mulai di transaksi yang dihasilkan oleh transaksi yang akan dicatat oleh di sistem di accounting cycle itu transaksi berasal dari sistem dan prosedur atau kalau sekarang namanya cycle. Ada review cycle, ada expenditure cycle, ada expenditure, expenditure cycle, review cycle, ada pengajian siklus pengajian ya, ada juga
pengeluaran tipe tetap ya. Nama sekel itu outputnya bentuk dokumen, source dokumen transaksi. Sumber transaksi itu yang sudah dicek itu dalam prosedur itu, dicek siapa yang menangani siapa, yang bagi mengeluarkan siapa, cek semua, nanti masuk ke clean cycle, nanti di jurnal ya, sampai nyusun laporan keuangan. Yang kita bahas sekarang adalah clean cycle. Jadi menjelaskan basic accounting information system. Jadi basic accounting information system itu ya, ini bukan kalau accounting information system itu ada 2 stage ya, 2 stage yang besar. Pertama stage memproses transaksi ya dalam satu sistem dalam cycle prosedurnya. Nanti hasil transaksi itu menghasilkan source dokumen. Source dokumen itu masuk stage kedua, itu proses namanya clean cycle, nanti menghasilkan laporan keuangan. Dan juga nanti bagaimana mencatat dan summarize basic transaction. Transaksi itu dicatat gimana, dan diringkas gimana. Ini sebenarnya refreshing aja, karena segi pengantar sudah pelajari. Cuman saja di sini soalnya lebih dalam dengan soal di pengantar akuntansi, ada pendalaman di sini, dan juga triki-triki soalnya lebih bagus di intermediate pada pengantar. Jadi kalau sudah menguasai intermediate, nggak usah belajar pengantar lagi, otomatis sudah tahu ya. Karena intermediate pendalaman di pengantar, dan ada beberapa bagian yang tidak ada di pengantar di intermediate diajarkan. Tapi hampir semua yang dipelajari di intermediate pasti basicnya ada di pengantar, walaupun pendalaman kurang, di intermediate lebih diperdalam. Jadi jangan salah konsepsi. Jadi karena ini sifatnya profesi, maka bertahap ya. Bisa nggak langsung intermediate? Nggak bisa. Langsung intermediate basicnya belum kuat ya. Basic itu di pengantar akuntansi. Nanti pelan lagi. Walaupun di pengantar akuntansi ada chapter aset, efek aset, tiba tetap, dan intermediate dan tiba tetap juga. Tapi pendalaman dan penekanannya beda ya. Beda. Jadi nggak sama. Saya udah baca pengantar akuntansi tentang tipe tetap, kok intermediate belajar lagi? Ya lebih dalam. Makanya soal intermediate itu lebih dalam pada soal pengantar akuntansi. Ya. Akuntansi mungkin lebih ringan soalnya. Tapi intermediate di pengantar akuntansi ada satu soal setengah jam, dengan satu soal setengah jam di intermediate itu lebih padat di intermediate. Jadi kalau ada mahasiswa mengeluh di intermediate itu nggak cukup waktu, berarti sudah belum lulus intermediate sebenarnya, masih pengantar levelnya itu, pengantar akuntansi level. Kalau ada mahasiswa mengeluh soal di intermediate itu lebih sulit, berarti sudah belum lulus intermediate, masih level pengantar sudah. Sudah mengatakan soal di intermediate lebih rumit, nah berarti sudah nggak, levelnya belum level pengantar. Ini jangan dibandingkan dengan pengantar, pasti lebih berat ya. Dan beratnya soal intermediate itu bukan berarti dosennya mempersulit, tapi itulah materi intermediate ya, intermediate sudah harus tahu juga itu. Dan juga kalau ada soal intermediate yang ringan atau level pengantar, biasa saya nggak saya masukin, atau kalau satu soal mungkin level pengantar ya mungkin untuk nambah nilai aja ya, nambah nilai itu. Jadi memang saya tanya sudah, ini udah KM1 ya, siapa yang sudah mungkin latihan belum ada, mungkin ini hari ini mungkin ada latihan nanti ya. Jadi saya bandingkan latihan di intermediate itu dibanding pengantar berat mana gitu. Ada nggak yang bisa jawab ini? Ada yang sudah bisa jawab problem di intermediate sama pengantar walaupun topik sama berat mana? Halo? 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 Iya, Pak. Ya, bagi mahasiswa, biasa mahasiswa yang rajin itu biasa, ini kalau minggu kedua, dia sudah tahu soal tipe apa di intermediate. Dia lihat, sama saya seperti saya dulu saya tuh di minggu pertama itu sudah pinjam buku di pustaka. Saya lihat soalnya, wah ini berat nih, banding pengantar. Ya, berat soalnya nih. Ya. Nah, ada nggak merasakan seperti itu? Supaya sudah melihat soal intermediate. KM1 supaya udah bisa melihat soalnya. Ada nggak? Udah melihat soalnya? Halo? Halo? Saat ini belum sih Pak. Cuma kalau belum. melihat dari sisi chapternya itu di bab-babnya itu lebih agak-agak berat gitu Pak. Lebih berat karena kalau di bab 14 tuh ada
Kalau di buku yang saya baca itu ada metode bunga efektif, terus ada situasi wesel bayar khusus, itu Pak. Kalau yang saya baca. Kalau problem belum lihat, exercise belum kamu lihat belum? Exercise problem sama case belum lihat. Belum Pak. Nah itu, jadi kalau akuntansi itu tidak hanya teori aja, latihan itu dicari semua itu ya, dicari semua. Beda kalau sudah belajar pengantar mata kuliah sifat kualitatif ya. Karena mahasiswa tidak perhatian terhadap soal-soal yang ada di chapter itu. Tapi kalau di akuntansi, kalau sudah mau menguasai ilmu akuntansi itu harus dicari semua soal latihan soal essay, exercise, problem dan case semua. Case sudah dicari semuanya. Tanpa melihat kunci ya, kalau kunci percuma juga ini. Tak robot sudah. Itu harus cari ya. Jadi dengan mencari tanpa melihat kunci itu melatih otak saya jadi critical thinkingnya jadi kuat sekali ya. Melatih ya. Tapi kalau sudah begitu soal langsung kebentur, langsung menyerah, langsung lihat kunci, itu tipe robot sudah, tipe pekerja, bukan tipe eksekutif ya, bukan tipe eksekutif. Eksekutif itu punya kreasi dalam menyelesaikan masalah, dia punya tanpa nyontek ya. Dia harus tahu kondisi masalah ini seperti apa, model penyelesaiannya, terus tahu itu tipe eksekutif ya. Tapi kalau tipe pekerja, dia dikasih pekerjaan pertama kali apa pertanyaannya? Ada contohnya nggak Pak? Nah itu ya. Ada contohnya nggak Pak? Yang kedua, Pak ada nggak sebelumnya seperti ini? Nah itu pertanyaan yang paling itu. Ada contoh suratnya Pak? Nah, itu tipe pekerja. Saya bekerja terus terang, saya bekerja 8 tahun di BUMN. Saya bekerja di konsultan mungkin berapa bulan ya, ada setahun lebih. Saya bekerja di konsultan publik ya. Sebagai besar pekerjaan saya itu mungkin sekitar 90% tanpa melihat contoh. Ya. Kecuali ada aturan. Aturannya misalnya ada isi form itu terpaksa harus saya bikin isi form. Tapi soal analisis kebetulan saya di BUMN itu di bank pemerintah di bagian corporate credit analysis ya. Jadi pekerjaan saya itu menganalisis terus ya. Jadi analisis itu terpaksa saya punya intuisi sendiri saya sendiri. Saya bersyukur bisa 8 tahun di corporate credit analysis ya karena mempertajam analisis saya dan juga mempertajam menyelesaikan persoalan yang ada. Dan itu sebagai saya sudah cukup karena 8 tahun sudah berulang kasus. Jadi sudah cukup lah. Kalau saya lanjut lagi ke atas, kalau saya sempat jadi ketika occupational teknis ya dan profesional saya itu ada di waktu officer kredit kan. Oke, itu jadi kenapa sih bisa? Karena waktu di S1 saya terlatih menyelesaikan masalah itu tanpa melihat kunci manualnya. Saya nggak punya manual terus terangnya. Punya manual, semua buku nggak punya manual saya. Saya cari sendiri. Tapi di soal itu di samping itu ada angka jawaban nomor A sekian ratus ribu ada jawaban. Saya patokan di situ aja. Dan saya yakin soal saya itu jawaban sebenar karena saya mengenai teori dan sebagainya. Kalau sekarang mahasiswa 100% jawaban sudah kunci. Serasa tipe kerja semua, nggak akan bisa jadi CEO itu hanya nasib yang bisa bikin sudah CEO ya. Itu ini pesan yang mungkin nggak akan pernah saya dengar sama orang lain ya. Karena saya betul-betul mengalami sendiri ya, Nah itu jangan enteng ya, problem itu jangan enteng. Dan juga itu saya belajar sistem manajemen SPM itu kasus luar biasa. Saya baca kasus itu, satu kasus bahasa Inggris ada sekitar 10 halaman, 12 halaman kasusnya. Ya, buku Anthony Darden itu. Nah itu saya baca itu luar biasa, integrasi semua ilmu di akuntansi. Ya. Dan di awal kata pengantar bukunya itu mengatakan, tidak ada satupun jawaban di kasus itu yang benar. Kebenaran itu ada sejauh mana mahasiswa itu bisa mempertahankan dengan logik pikir yang rasional dan punya dasar kuat menjawabnya. Itu saja. Ya, jawabannya itu. Jadi memang begitu saya suatu saat saya kerja di kantor akuntan, saya dapatlah buku manualnya SPM itu. Saya baca manual SPM itu. Ternyata manual SPM itu adalah satu kasus itu dia 3 jawaban dikasih. Nah kata Darden itu gini, jawaban kasus sampaikan di buku adalah jawaban dari beberapa mahasiswa saya yang terbaik. Yang terbaik loh. Jawaban mahasiswa terbaik di Oxford University. Saya lupa universitas terkenal di Amerika. Jawaban yang terbaik di mahasiswa itu diambil 3. Apa yang terjadi? 3 jawaban itu
pendekatan beda-beda. Aduh, luar biasa. Ya, beda-beda pendekatan yang sama. Ya, itu case seperti itu, problem. Bukan problem, case. Ya, luar biasa. Nah, kalau sudah terbiasa membuat case, itu level sudah level CEO. Ya, level CEO. Level CEO, level direktur, ya, itu level sudah. Kalau bisa misalkan case-case yang ada di buku itu, level sudah sampai situ. Jadi program S1 sebenarnya seorang S1 itu untuk jadi DSI tinggal experience aja, terus terang tinggal experience. Ya. Dia sudah modal untuk memimpin suatu perusahaan besar, itu S1. Dengan asumsi mahasiswa selama kuliah mempunyai analytical thinking yang kuat dan semua problem dicarinya, latihan soal dicari, problem dicari, case dicari dengan suatu tingkat jam pendalaman lebih tinggi ya. Kalau tidak nggak bisa. Jadi kalau ada mengatakan kuliah S1 itu materinya nggak banyak kepakai, itu gila orangnya. Dia baru bekerja di suatu perusahaan, bilang S1 nggak pakai. Ya nggak kepakai lah, kan kerja sudah klerek. Klerek itu hanya membutuhkan 10% dari pengetahuan yang ada di S1. Mungkin paling banyak 20%. Ya. Tapi sisanya banyak dipakai untuk level middle management sampai CEO. Ya. Kok saya nggak bisa langsung CEO Pak? Karena jam terbangnya. Nah, itu ya. Jadi tinggal experience, maka di awal saya katakan tinggal experience sudah harus mencapai itu. Nggak bisa jam terbang. Akuntansi persis sama seperti itu, ya, sama seperti akuntansi. Seorang mahasiswa tanpa rajin membuat latihan problem, latihan itulah untuk meningkatkan skill. Semua latihan di buku adalah itu kasus di praktek. Tidak ada satupun kasus di buku akuntansi, pengetahuan akuntansi, intermediate, cost accounting, audit, kemudian juga di audit teori akuntansi itu bukan kasus di praktek, bukan itu tak ada satupun, semua dari praktek, bukan khayalan dari dosen di praktek. Ya. Di pengalaman praktek dia masukkan jadi kasus, ya. Mungkin diganti nama sama tempat aja mungkin. Jadi kalau sudah bisa menyelesaikan praktek itu berarti sudah menyelesaikan problem, case, berarti sudah memahami praktek yang ada. Tinggal kecepatan jam terbang ya. Jam terbang itu nanti dielaborasi masalah yang ada. Ya. Itu yang perlu sudah pahami sekali. Ya. Jadi mudah-mudahan dari berapa orang? Dari 20 mahasiswa ini, 1-2 yang memahami nasihat saya ini, alhamdulillah. Saya yakin 1-2 ada. Ya. 1 ada. Jadi saudara pada 1-2, mudah-mudahan bisa 5 orang memahami. Ya. Sehingga belajar lebih keras ya. Tanpa menunggu latihan dari saya. Ya. Tugas latihan dari saya. Ya. Itu jadi ini refreshingnya. Jadi kemudian saya bisa mengidentifikasikan dan menyajikan jurnal. Ada di pengantar ada. Kemudian menyiapkan financial statement, ini siklusnya. Menyiapkan laporan keuangan dari adjusted trial balance. Jadi selalu setelah penyesuaian dan menyiapkan juga closing interest ya. Kemudian nanti menyiapkan laporan keuangan untuk perusahaan dagang. Ini 5 ini bukan. Ini 1 sampai 4 itu perusahaan jasa. 5 perusahaan dagang. Ini chapter nanti kita ada selesai hari ini ya. Ada 5 subtopik ya. Pertama topik ya accounting information system itu apa? Kemudian mencatat dan meringkas basic transaction. Kemudian mengidentifikasikan dan menyiapkan laporan jurnal penyesuaian. Kemudian menyiapkan laporan keuangan. Kemudian yang keempat adalah laporan keuangan untuk perusahaan dagang. Ya. Bedanya apa? Nah, terminologi ini yang sudah ketahui ini mungkin di pengantar sudah ada. Apa disebut event, peristiwa? Apa itu transaksi? Event dan transaksi itu sesuatu yang berbeda. Kalau event itu peristiwa yang tidak melibatkan orang ya, hanya kondisi tertentu ya. Contoh seperti penyusutan. Penyusutan itu event. Ya. Penyusutan dilakukan untuk mengakui bunga itu event. Ya, karena peristiwa tertentu sehingga harus dicatat jurnal. Transaksi minimal 2 pihak terlibat. Ya. Misal penjualan, nah, itu harus ada penjual dan pembeli. Ya. Kalau penjualnya nggak terjadi transaksi. Misal pemberian gaji kepada pegawai itu transaksi. Ya. Itu. Kalau event itu terkait dengan adjustment, ya. Juga mengurusi kesalahan, ya. Di event peristiwa. Ya. Atau misalnya karena ada bencana terjadi kerugian di mana banyak terbakar inventory. Ya.
Itu perlu dicatat. Dicatat bukan di transaksi tapi event, peristiwa. Ya, peristiwa ekonomi ya, economic event ya. Nah, itu saja event transaksi dicatat itulah oleh akuntansi itu kalau event dan peristiwa event atau transaksi itu yang bisa mempengaruhi posisi keuangan. Kalau tidak mempengaruhi posisi keuangan nggak dicatat di akuntansi, nggak masuk ke dalam accounting cycle. Ya. Nah, itu tidak masuk dalam sistem informasi akuntansi, lugas tidak diproses di prosedur akuntansi, di cycle, revenue cycle nggak masuk dan sebagainya. Ya. Kenapa? Karena dia tidak mempengaruhi posisi keuangan. Itu catat di mana? Dicatat di luar sistem informasi yang lain, sistem informasi manajemen, sistem informasi SDM, sistem informasi marketing, sistem informasi keuangan ya, keuangan, sistem informasi administrasi ya, sistem informasi produksi, sistem informasi apa lagi? Sistem informasi sistem informasi mutu ya. Nah, itu. Quality information system ya. Banyak sekali sistem informasi. Ini sistem accounting information system salah satu sistem informasi yang dari perusahaan yang merupakan bagian dari sistem informasi manajemen. Ya, sistem manajemen. Kemudian juga state account. Account itu sudah tahu apa maksud account ya. Nominal account ya. Kemudian itu apa? Itu nominal account ya. Kemudian apa itu ledger, jurnal, posting, trial balance, adjusting entries, financial statement. Harus tahu itu. Dan costing entries. Ini basic terminologi yang di akuntansi harus bisa jawab ya. Pada saat saudara nanti diwawancarai di calon pengguna ya, calon pemakai saudara. Itu biasanya pertanyaan ini kalau saudara bisa jawab pasti tidak terima. Jurnal itu apa dek? Nggak bisa jawab pasti nggak terima, pasti itu. Ya. Pasti kan. Jurnalnya nggak ngerti gimana bisa suruh bagian akuntansi ini. Ya. Nah, trial balance apa? Trial balance nggak bisa jawab, ada pasti nggak terima deh. Ya. Jadi akun itu melihatkan dampak transaksi terhadap ini aset, liability, equity, revenue, expense. Jadi ada akun-akun aset, akun liability. Kalau transaksi itu dampaknya ke akun aset, berarti asetnya bisa bertambah, bisa berkurang. Liability bisa bertambah, bisa berkurang. Semua akun itu dampaknya tambah dan kurang. Kalau dampaknya biasa saja, dampaknya apa? Biasa saja Pak, itu menambah kurang. Nggak jelas Pak, nggak bisa. Harus tegas, dampaknya menambah atau berkurang. Kalau bisa menambah berkurang berarti jangan dicatat, berarti nggak pengaruh posisi keuangan ya, posisi keuangan. Bisa catat tuh, ya. Kalau ada transaksi ditanya sama pimpinan, nih dampaknya gimana nih ke posisi keuangan? Hasil waduh, kalau dia dampak hasil sih Pak, tapi nggak jelas menambah atau kurang, berarti nggak bisa catat transaksi itu. Kalau nggak orangnya yang nggak punya kapasitas. Ya. Double entry accounting system ya. Nah, ini double accounting system akuntansi double entry ya. Berganda ya. Itu to set effect ya. Jadi dalam double entry accounting system ini setiap peristiwa atau transaksi paling tidak 2 akun itu pengaruh minimal. Bisa nggak 5 akun? Bisa aja. Bisa nggak 10 akun? Bisa. Transaksi 5 akun itu pengaruh bisa ya. Tapi minimal 2 akun. Karena kita bukan single entry 1 akun pengaruh. Ya. Kemudian ya itu catatan recording dilakukan dengan mendebit paling tidak 1 akun dan mengkredit 1 akun lain. Jadi transaksi itu dicatat paling tidak 1 akun debit, 1 akun kredit. Nggak boleh kalau jurnal dicatat dua terpengaruh. 1 apa? 1 debit, 1 lagi debit juga nggak bisa. 1 apa? Dikredit, 1 lagi dikredit juga nggak bisa. Bisa ada keseimbangan nanti ya. Jumlah debit sama dengan jumlah kredit ya. Ini kan review aja ya. Jadi ini yang kita lihat kalau bagaimana aset, liability, equity, revenue, expense. Setiap transaksi itu bisa menambah aset, bisa mengurangi aset lain. Nah, itu ya. Kalau aset itu bertambah, pasti debit. Ya. Di tempat bertambah debit ya. Kalau di bagian sebelah kiri, sebelah kanan, liability equity itu terbalik ya. Liability equity itu kalau dia bertambah, dia sebelah kredit. Ya. Nah, itu. Kalau sebaliknya kalau di aset itu kalau berkurang, dia di kredit. Tapi kalau liability equity kalau berkurang, dia di debit. Ya. Revenue dia bertambah di kredit, karena dia menambah equity. Expense kalau bertambah di debit, karena dia mengurangi equity. Equity berkurang kan di debit. Ya. Debit equity berkurang ya. Kemudian juga ini kesimpulan sama aja. Nih
Ya. Jadi kalau aset itu bertambah di daerah debit. Kalau liability bertambah di daerah kredit. Ini daerah ya. Area debit kredit ya. Ya. Jadi selalu sebelah kiri itu debit, sebelah kanan itu kredit ya. Ya. Gitu. Ngerti ya? Kemudian juga double entry system, ini contoh, misalnya pemilik investasi 40.000 untuk setelah sahamnya. Jadi dikasih uang 40.000, berarti aset bertambah, equity bertambah. Ya. Jadi kalau dua akun yang terpengaruh itu satu akun isi kredit, sisi kiri aset, satu akun isi kanan liability atau equity, berarti sama bertambah sama berkurang. Gitu ya. Sama bertambah pasti sama berkurang. Kalau dua akun itu berada di sisi yang berbeda, sisi kiri, sisi kanan. Areanya sisi kiri, sisi kanan. Tapi kalau akun itu yang dipengaruhi itu berada sisi yang sama, misalnya sisi aset saja, dua akun itu sisi kanan liability, equity saja, pasti satu ditambah, satu dikurangi, pasti itu ya. Satu akun ditambah, satu akun dikurangi. Ya. Karena di area yang sama. Kalau sama pengaruh, total area itu nggak berubah. Ya. Karena satu bertambah, satu berkurang. Biar berbeda, kalau bertambah, dua area itu bertambah juga, berkurang juga dua area. Ya. Juga kalau dia keluarkan cash, berarti kan adanya yang berkurang itu adalah aset dan aset apa? Kalau gaji berarti asetnya nilai spend, PT. Jadi karena sisinya berbeda, kalau di aset berkurang, pasti isi lain juga berkurang juga ya. Jadi kalau dia beli equipment ya, nah ini beli equipment kan sisi yang berdampak aset saja. Aset cash berkurang, ini nih. Aset lain bertambah kalau beli dari equipment. Aset lain adalah ini kemudian kiri kanan ya. Ini proportional liability ya, belum satu sisi ya. Hanya ada dua sisi yang kena. Dan kalau ini nih menerima dari jasa, ini juga sisi kiri, sisi kanan. Kalau terima kan bertambah itu, pasti sisi kanan tambah juga. Itu revenue. Ya. Dan kalau bayar utang utang jangka panjang ya, yang tadi 7.000 itu. Ini mah utang ini dibayar. Jadi itu apa tuh? Tadi. Nah, dibayar suatu liability, ya. Berarti suatu liability itu cash-nya berkurang ya. Si kiri. Si kanannya liability berkurang. Ya. Jadi sama berkurang. Ke sisi berbeda. Kalau sisi yang satu sisi, satu bertambah, satu berkurang. Itu sisinya berarti sama berkurang, sama bertambah. Ya. Dan mendeklarasikan cash dividend. Nah, cash dividend ini kan mungkin sisi sebelah kanan saja. Dan sebelah kiri nggak ada pengaruh kayaknya. Ya. Mendeklarasikan sebelum dibayar itu. Nah, jadi ada utang dividen bertambah, pasti silan berkurang. Item lain berkurang. Berkurangnya apa? Berkurangnya lah dividen. Dividen bertambah kan di debit itu, mengurangi equity. Dividen itu mengurangi equity. Ya. Kalau sisi sama, maka sisi berkurang, sisi bertambah. Yang ketujuh, mengkonversi non-current liability ke saham. Nah, ini kan sama sisi kanan. Non-current liability jadi saham. Jadi satunya berkurang, satu bertambah bentuk saham. Ya. Kemudian bayar cash ya, atas delivery fund. Nah, ini kan sisi kiri, sisi kanan. Kiri berkurang cash, kanannya beban. Ini apa nih? Delivery fund. Oh, ini untuk beli ya, pembayaran cash untuk pembelian alat transportasi. Delivery fund itu aset, alat transportasi, bukan beban usia. Jadi dia beli, cashnya berkurang, asetnya bertambah. Jadi sisi sama aset, maka satu berkurang, satu bertambah. Nggak boleh satu berkurang, yang lain berkurang juga, bisa lah. Ya. Tapi sisi sama. Ya. Nah, struktur kepemilikan itu kita lihat di sebelum masuk ke transaksi modal ya. Jelaskan dulu adalah struktur kepemilikan itu tergantung pada bentuk dari perusahaannya. Ada perusahaan proprietorship atau partnership seperti perusahaan perorangan. Saya punya toko ya, sekolah sendiri, sesi sendiri, saya jual sendiri ya.
Nanti saya pekerjakan karyawan untuk jaga toko, itu proprietorship ya. Ya. Bisa saya bikin di sini toko kelontong Amiruddin, nah itu. Jadi toko Amiruddin nanti punya si Amiruddin, berarti itu proprietorship ya. Kemudian kalau saya mau berkembang kan kurang modal, terus saja teman saya partner toko kelontong Amir dan Samsul, nah itu ya. Itu sudah partnership ya. Atau toko Jaya Selalu tapi pemiliknya ada 4, nah itu partnership ya. Sekarang namanya tidak mencerminkan pemilik. Toko Jaya Selalu kan pemiliknya Joko dan Untung, berarti dia dulu pemiliknya siapa? Tapi ada juga nama toko Jaya Untung dan Selamat, itu. Atau toko Untung dan Selamat Jaya, itu berarti kan mencerminkan nama pemilik, berarti partnership. Tapi kalau nama itu nama anaknya, anaknya ada 4 semua disebutin namanya anaknya si Tini, Tono, Amir, Jody, toko Tini, Tono, Amir, Judi. Ya, itu. Berarti itu bukan partnership ya, itu perorangan gitu ya. Perorangan. Itu yang partnership itu. Dalam partnership ini di aktiva bersihnya itu di equity itu nama akunnya modal Tuan A, Tuan B, Tuan C. Kalau satu modal Tuan A aja. Ya. Tidak ada laba ditahan yang selama ini. Jadi modal Tuan A aja. Kalau laba langsung menambah modal Tuan A. Kalau rugi mengurangi modal Tuan A. Kalau diambil duit di perusahaan mengurangi modal Tuan A. Namanya PDV. Ya. Itu ya. Kalau terjadi kerugian karena penurunan nilai itu mengurangi modal Tuan A. Rugi asetnya itu tadi 100 jadi 80. Berarti rugi 20. 20 itu mengurangi modal Tuan A. Ya. Itu kalau proprietorship. Kalau corporation itu modal itu dimiliki oleh bentuk saham-saham. Kalau partnership enggak ada bentuk saham. Ya itu aja store uang ya, nanti ada surat terbukti di store uang dia pemilik ya, menambah modalnya di perusahaan itu. Modal bertambah. Nanti ada bukti di store uang. Ya. Tapi kalau corporation itu dia bentuk saham. Dia beli saham itu mungkin di atas nominal. Ya, jarang di bawah nominal. Kalau saham itu kalau perdananya itu pasti di atas nominal. Karena kalau di bawah perdana nggak boleh listing. Atau dia listing. Dulu boleh, dulu zaman kuliah ada orang beli saham perdana itu diskon, ada premium. Sekarang nggak boleh lagi diskon. Maka nggak ada lagi ada kan premium, premium PN Capital. Nggak ada lagi diskon PN Capital. Zaman kuliah ada diskon. Itu nama stok, diskon of stock ada. Karena saham perdana itu bisa dijual untuk di bawah nominal, sekarang udah bisa. Itu corporation itu. Dan kalau akumulasi hasil selama sejak dia berdiri sampai sekarang dimasukkan ke akun namanya saldo laba atau return earning. Earning itu diterjemahkan dalam dalam istilah yang baru, mungkin bukan baru lagi, mungkin sudah 10 tahun terakhir. Itu saldo laba, bukan laba ditahan. Saldo laba aja. Saldo laba artinya akumulasi laba itu rugi, tapi dia laba aja. Nggak pakai saldo laba rugi, saldo laba namanya. Ya. Atau kenapa laba? Tahu nggak kenapa laba? Filosofinya perusahaan itu ingin cari laba, mau cari rugi. Maka nama-nama itu tunjuk laba. Jadi kalau saldo laba berarti kan doa juga tuh harus berlaba. Dan turun nggak ada masalah, turunkan aja. Ini nggak pas kalau nama saldo laba rugi, nggak boleh. Sama income statement itu diterjemahkan selalu laporan laba rugi, bukan laporan rugi laba. Dulu zaman kuliah terjemah apa? Laporan rugi laba zaman kuliah. Itu 80-an, kemudian dirubah. Kalau rugi laba berarti target utama perusahaan itu rugi dong, baru laba. Nah, enggak. Ya, maka diganti laporan laba rugi. Laba dulu, baru rugi. Rugi itu upaya terakhir yang rugi. Pertama harus laba dulu. Jangan rugi laba, pertama rugi, terakhir laba, kan terbalik ini. Maka itu diganti istilahnya jadi laporan laba rugi, ya. Bukan rugi laba. Itu filosofinya itu ya. Karena saya ikuti berkembang di IAI itu seperti itu. Dulu itu saya masih mahasiswa. Berkembang itu saya baru kerja ya. Tapi saya suka baca majalah akuntansi. Ya. Itu filosofi dulu itu. Nggak sembarangan ya. Sama seperti laba ditahan, kok laba ditahan? Apa yang ditahan? Nggak enak aja istilah laba ditahan. Udah selalu laba aja.
Tidak lagi sekarang kalau saya lihat di laporan keuangan perusahaan emiten itu mana ada yang retained earning laba ditahan, nggak ada, saldo laba ya. Ya. Ini tadi sejelasan ini. Ya. Ini kalau di koperasi lah, perusahaan corporation itu ada 4 akun utama di ekuitas itu. Itu share kapital, itu share nominal ya. Share premium nggak ada lagi share diskon. Share premium lah penjualan di atas nominal, penerbitan harga saham di atas nominal. Dividen ya, itu akan mengurangi equity. Retained earning itu atau saldo laba ya. Perabaikan kalau di Inggris bisa aja di retained earning biar aja, tapi terjemahan Indonesia harus saldo laba ya. Jadi urutannya dalam laporan keuangan itu ya, urutan pengerjaannya bukan penyajian. Penyajian ini pertama lu neraca, yang kedua laba rugi, yang ketiga cash flow ya, cash flow. Yang keempat apa? Yang pertama neraca, yang kedua laba rugi, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, yang keempat cash flow ya. Nah, setelah cash flow apa? Notes to financial statement. Tapi di segi pengerjaannya bukan neraca dulu ya. Dikerjakan pertama kali lah laporan laba rugi. Setelah laporan laba rugi, data masuk ke posisi laporan perubahan ekuitas ya. Dalam bentuk posisi laporan perubahan saldo laba ya. Nah, jadi saldo laba itu dapatlah posisi saldo akhir dari saldo laba ya. Saldo akhir itu masuk ke laporan posisi keuangan itu neraca. Jadi dari segi pengerjaan itu dimulaikan statement retained earning dan statement financial position ya. Tapi di sisi penyajian mulai dari neraca, kemudian perubahan ekuitas, kemudian statement, kemudian harus cash flow ya, cash flow. Baru nanti notes financial statement. Ini sering tanya nih di wawancara. Cuma aku menjelaskan urutan pengerjaan laporan keuangan. Mahasiswa dengan lantang neraca, laba rugi, kemudian perubahan segi ekuitas, cash flow ya. Apa dilihat di laporan keuangan. Itu salah itu. Itu penyajiannya. Ini ditanya apa? Bagaimana urutan pengerjaan dari laporan keuangan. Nah, itu. Jadi sudah menjebak ini. Ya. Kalau di sidang MPS nggak ada tanya itu, tanya skripsi aja. Dulu tuh saya pertama jadi ketua jurusan akuntansi 5 tahun pertama, ya itu yang saya ada ujian komprehensif namanya. Itu nguji skripsi juga nguji mata kuliah yang ada selama ini. Jadi sudah belajar keras tuh untuk ujian kompre itu. Nah, itu susah dapat A. Karena banyak mahasiswa nggak bisa jawab kompre yang terkait bukan skripsi. Misal tanya apa itu akuntansi, saya suruh kuasai. Sehingga banyak mahasiswa lulusan itu begitu wawancara di perusahaan susah jawabnya karena mereka kaget. Tadi ke kompre mereka ditanya sidang skripsi nggak pernah ditanya-tanya tentang itu. Ya. Nah, itu. Jadi ada juga